Pernah nggak kamu mendengar tentang eksperimen yang membuat manusia terjebak dalam ilusi? Itulah yang dilakukan oleh CIA lewat proyek MK Ultra, dan kamu nggak akan percaya dengan apa yang mereka lakukan. Selamat datang di Kasus dengan aku, Bielsa, tempat dimana kita bisa mengungkap kisah-kisah paling gelap dan menegangkan yang pernah ada. Maaf ya kalau misalkan beberapa hari ini aku nggak upload, karena memang aku masih berusaha untuk mencari cara gimana cara memperbaiki kontenku. Jadi ya mau nggak mau aku membuat konsep baru dari konten-kontenku, dan aku masih belum menemukan konten atau konsep yang baru. Jadi aku mending buat video aja dulu daripada nanti kelamaan dan aku ketinggalan uploadnya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu eksperimen yang paling mengerikan dan kontroversial yang pernah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu bernama proyek MK Ultra. Sebuah proyek yang menguji batasan hak asasi manusia dengan cara yang sangat mengerikan. Eksperimen ini itu melibatkan manipulasi pikiran, pengujian obat-obatan psikodelik, dan berbagai eksperimen yang tidak etis terhadap manusia tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Ini sepertinya akan seru, jadi mari kita telusuri lebih dalam tentang MK Ultra. Semengerikan apa eksperimen ini dan apa aja hal yang menakutkan terjadi setelahnya. Jangan di skip, tonton sampai habis dan mari kita bahas. MK Ultra adalah nama kode untuk program penelitian rahasia yang dilakukan oleh Central Intelligence Agency atau CIA dari tahun 1953 sampai 1973. Program ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan teknik-teknik psikologis yang dapat mengendalikan pikiran manusia, memanipulasi perilaku, dan memanipulasi persepsi seseorang, terutama dalam konteks interogasi. Program ini secara nggak langsung terhubung dengan ketegangan perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat itu, di mana kedua negara itu saling berkompetisi untuk menemukan cara baru dalam mengendalikan informasi dan mempengaruhi individu. Pada masa ini, CIA tidak hanya berfokus pada spionase tradisional, tetapi juga mencari cara untuk menguasai aspek yang lebih halus dari pikiran manusia. Bagaimana cara menginterogasi agen musuh atau bahkan mendapatkan informasi dari musuh tanpa mereka sadari. Dalam rangka mencari metode ini, CIA beralih pada teknik-teknik yang mengerikan dan juga kontroversial. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia itu memasuki era baru yang dikenal sebagai Perang Dingin. Sebuah masa di mana ketegangan global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu menciptakan kondisi yang penuh kecemasan dan juga paranoid. Kedua negara bersaing untuk menguasai teknologi baru, baik itu dalam bidang nuklir, spionase, maupun psikologi. Pada tahun 1950-an, CIA merasa terancam dengan perkembangan teknologi baru yang dimiliki oleh musuh mereka. Mereka tuh percaya bahwa Uni Soviet atau bahkan negara-negara komunis lainnya itu mungkin sedang mengembangkan metode-metode untuk mengendalikan pikiran manusia. Oleh karena itu, MK Ultra dimulai dengan tujuan untuk mengembangkan teknik untuk memprogram atau mengubah pikiran manusia, serta untuk mencari cara-cara baru dalam menginterogasi tanpa menggunakan kekerasan fisik. Salah satu alasan terbesar yang mendorong dimulainya MK Ultra itu adalah keinginan untuk menciptakan agen-agen yang bisa dibasuh otaknya, yang dapat berfungsi sebagai alat untuk spionase tanpa menyadari peran mereka. Ini adalah konsep yang sangat berbahaya, mencoba merubah cara berpikir manusia tanpa sepengetahuan mereka sendiri. Salah satu eksperimen yang paling terkenal dari MK Ultra itu adalah penggunaan LSD. Ini tuh sebuah zat psikedelik yang pada saat itu masih sangat baru banget. Kalau misalkan kalian nggak ngerti psikedelik itu apa ya, jadi ini tuh adalah sebuah pengalaman atau efek yang disebabkan oleh zat-zat tertentu, dan biasanya ini melibatkan pengalaman halusinasi visual atau perubahan seseorang dalam hal apapun.
Koreksi aja kalau misalkan aku salah ya. CIA itu mengujinya pada berbagai subjek, termasuk agen-agen CIA sendiri. Bayangin, ini agen-agen CIA sendiri itu juga diuji coba. Parahnya, pemerintah itu juga menguji coba tahanan penjara dan bahkan orang-orang yang tidak tahu menahu bahwa mereka tuh sedang diuji cobakan. Bayangin sejahat apa pemerintahan Amerika saat itu. Pada awalnya, CIA itu mulai memberikan LSD kepada agen-agen mereka tanpa memberitahu mereka apa yang sedang mereka konsumsi. Mereka tuh ingin melihat bagaimana obat ini tuh bekerja atau mempengaruhi pola pikir dan kontrol diri seseorang. Bahkan, ada eksperimen yang melibatkan penggunaan LSD dalam dosis yang sangat tinggi, yang bertujuan untuk menguji bagaimana seseorang bisa terpengaruh oleh zat ini hingga kehilangan kendali penuh. Salah satu eksperimen yang paling mengerikan adalah yang melibatkan Frank Olson, seorang ilmuwan CIA yang terlibat dalam MK Ultra. Olson secara tidak sadar diberikan LSD dalam makan malam oleh atasan CIA-nya. Setelah mengonsumsi obat tersebut, dia mengalami efek psikologis yang sangat berat dan beberapa hari kemudian dia jatuh dari jendela hotel yang berada di New York. Kejadian ini itu memicu banyak pertanyaan besar tentang keterlibatan CIA dalam kematiannya. Selain LSD, CIA juga melakukan berbagai eksperimen lainnya untuk memanipulasi pikiran manusia. Salah satunya itu adalah teknik yang dikenal dengan nama mind control atau pengendalian pikiran. Jadi ya, para peneliti CIA itu mencoba untuk menemukan cara agar seseorang itu bisa diprogram untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Jadi mereka itu ya melakukan apapun tapi tanpa mereka sadari gitu. Bayangin semengerikan apa saat itu gitu kan. Salah satu eksperimen yang dilakukan itu adalah dengan menggunakan hipnosis, di mana subjek itu diminta untuk memasuki keadaan trance. Dan dalam kondisi ini mereka itu bisa diperintah untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan ketika mereka kembali sadar. Eksperimen lain juga menguji apakah teknik pemrograman pikiran itu bisa digunakan untuk menanamkan memori palsu untuk menghapus ingatan. Dan teknik-teknik ini itu jelas sangat melanggar hak asasi manusia, karena para subjek yang terlibat dalam eksperimen ini itu sama sekali nggak diberitahu tentang tujuan eksperimen atau bahkan tentang bahaya yang akan mereka hadapi. Kalian bisa ngebayangin nggak sih gimana kejamnya para atasan-atasan CIA pada saat itu? Beberapa subjek yang terlibat dalam eksperimen MK Ultra itu melaporkan dampak psikologis yang bertahan lama. Setelah terpapar LSD dan obat-obatan lainnya, banyak yang mengalami gangguan mental seperti kayak paranoid, kecemasan kronis, dan amnesia. Beberapa bahkan tidak bisa melanjutkan kehidupan normal setelah bereksperimen tersebut. Para korban dari eksperimen ini itu berjuang dengan berbagai efek jangka panjang. Beberapa dari mereka itu merasa ya bahwa mereka itu telah dirusak oleh eksperimen tersebut. Dan mirisnya mereka juga nggak pernah mendapatkan keadilan apapun. Mereka melaporkan merasa terisolasi, kehilangan kendali atas pikiran mereka sendiri. Dan bahkan mereka juga mengalami gangguan emosional yang sangat parah. Beberapa korban itu juga menggugat CIA untuk mendapatkan kompensasi. Meskipun banyak dari mereka yang tidak berhasil mendapatkan keadilan yang layak. Pada tahun 1973, setelah bertahun-tahun berjalan secara rahasia, program MK Ultra itu akhirnya terungkap kepada publik. Ketika Watergate skandal meledak, CIA memutuskan untuk menghancurkan hampir semua dokumen yang terkait dengan MK Ultra. Namun, beberapa dokumen yang masih tersisa itu akhirnya ditemukan pada tahun 1977. Komite gereja yang dipimpin oleh Senator Frank Church itu memulai penyelidikan terhadap kegiatan ilegal CIA, termasuk MK Ultra tadi. Hasil dari penyelidikan ini itu menunjukkan bahwa CIA itu telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dengan menggunakan subjek eksperimen yang tidak tahu tanpa persetujuan mereka. Meskipun MK Ultra sudah resmi dihentikan pada tahun 1973, dampaknya itu masih terasa banget hingga hari ini. Program ini itu menjadi simbol penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan terhadap program-program pemerintah yang dapat membahayakan individunya atau masyarakatnya. Meskipun MK Ultra dihentikan,
kasus ini tetap menjadi peringatan tentang potensi kekuasaan yang tidak terkendali dan resiko eksperimen yang tidak etis. MK Ultra adalah kisah yang mengingatkan kita akan bahayanya eksperimen yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kemanusiaan. Ini adalah contoh nyata bagaimana penyalahgunaan kekuasaan itu bisa mengubah hidup seseorang itu selamanya. Jika kamu merasa video ini membuka mata dan menimbulkan banyak pertanyaan, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Share juga video ini kepada teman-teman kalian kalau misalkan kalian suka dengan video ini, dan beritahu pendapat kalian tentang MK Ultra di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Aku nggak akan ada habisnya untuk menyampaikan terus-menerus terima kasih kepada kalian udah subscribe, udah stay di YouTubeku, dan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di video El Kasus selanjutnya. Jangan lupa komentar kalau misalkan kalian punya berita-berita terbaru. Bye-bye. Salah satu alasan terbesar yang mendorong dimulainya MK Ultra adalah salah satu alat di mana ya subjek itu diminta untuk memasuki keadaan trance. Dalam kondisi ini, yang mengalami gangguan mental seperti kayak paranoid, kecemasan, seperti kayak paranoid, kecemasan kronis, dan ketika ada salah satu orang, ketika Watergate skandal itu meledak, CIA, ketika Watergate hak asasi manusia dan transparansi pemerintah itu, meskipun hak asasi manusia dalam eksperimen ilmiah, hak asasi manusia dan transparansi